Akhir-akhir ini tentu saja kalian jelas tidak asing dengan banyaknya video di media sosial dari orang-orang di dunia. Mereka semua terlihat mengikuti aksi tarian dari seorang anak yang berada di festival pacu jalur di Riau. Terlebih fenomena itu bahkan kini juga menyasar sampai ke sepak bola, di mana tim-tim besar seperti PSG, Juventus hingga AC Milan turut mengikuti tren tersebut. Berdiri di atas atau tepatnya di ujung perahu, terlihat seorang anak menari dengan baik dalam kondisi yang sulit, di mana momen ini selanjutnya disebut sebagai aura forming terbaik yang pernah ada di dunia. Dan seperti biasa, di saat ada sebuah tradisi lokal milik Indonesia yang viral, dan disitulah tetangga mulai mengusik, dan siapa lagi kalau bukan Malaysia, di mana netizen di sana mulai mengklaim jika tradisi tersebut berasal dari negara mereka. Dan tentu saja hal ini sangat menyebalkan. Mengetahui ini semua, pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah pun menegaskan kalau pacu jalur adalah tradisi asli milik Nusantara. Jika di Indonesia tradisi pacu jalur mungkin hanya dianggap sebagai lomba perahu panjang tahunan, namun sekarang dunia melihat itu sebagai hal yang berbeda. Seorang anak penari dengan gaya penuh percaya diri di ujung perahu kini benar-benar membuat banyak orang di dunia terkesima. Gerakannya cukup sederhana, tapi justru itulah yang dianggap memiliki aura, yang mana netizen menyebutnya sebagai aura forming, sebuah istilah baru dari Gen Z dan Gen Alpha yang artinya kurang lebih adalah menciptakan vibes keren tanpa terlihat berusaha keras. Dan inilah mungkin mengapa tarian di perlombaan pacu jalur jadi viral di dunia, sebab banyak konten kreator hingga atlet di berbagai cabang olahraga mengikutinya. Aura forming dari pacu jalur juga telah merambat ke sepak bola, yang mana banyak media hingga tim-tim besar Eropa mulai menirukan dan meramaikan tradisi pacu jalur tersebut. Dan di antara tim yang ikut memviralkan pacu jalur adalah Paris Saint-Germain, Juventus, dan AC Milan. Untuk PSG sendiri, mereka membuat kompilasi video selebrasi pemain yang ternyata mirip dengan tarian pacu jalur. Salah satu pemain yang ditampilkan adalah Neymar ataupun Hakimi, yang juga ditegaskan kalau pacu jalur adalah khas dari Indonesia. Sementara pemain Juventus rekrutan baru mereka yakni Jonathan Davis disuruh menirukan gerakan pacu jalur saat memperkenalkan diri sebagai pemain baru. Begitupun dengan maskot dari AC Milan yang juga tampak melakukan tarian tersebut. Bahkan penyerang timnas Indonesia dan juga pemain Oxford oleh Romeni juga tak ketinggalan ikut tren tersebut, manakala dirinya di-challenge saat ada dalam sebuah acara talk show. Sementara itu, seperti biasa, selalu ada saja pihak tetangga yang seenak jidatnya main klaim kalau tradisi pacu jalur milik mereka. Dan siapa lagi kalau bukan Malaysia, di mana netizen di sana dengan pedenya bilang kalau tradisi itu asli milik mereka. Sontak hal ini pun pada akhirnya mendapatkan respon dari Kepala Dinas Pariwisata Riau, yaitu Roni Rahmat. Beliau dengan tegas mengatakan jika tradisi pacu jalur benar-benar berasal dari Riau dan tidak berasal dari daerah lain, apalagi dari negara lain. Budaya lokal kita punya daya tarik universal dan bisa dikenal secara global. Perlu ditegaskan bahwa pacu jalur adalah warisan budaya asli Indonesia, tepatnya dari Kuantan, Singingi, Riau, kata Roni Rahmat pada media. Karena ini bukan pertama kalinya Malaysia main mengklaim sembarangan budaya ataupun tradisi milik Indonesia. Sebelum ini pun Pak Prabowo juga dibuat panas oleh pemerintah Malaysia yang mana kala itu berhubungan dengan masalah ambalat yang ternyata ribetnya sampai saat ini belum kelar-kelar. Intinya Malaysia emang sering banget cari gara-gara terutama soal klaim. Contohnya saja seperti batik, reok Ponorogo, angklung, keris, rendang hingga nasi goreng. Semuanya diklaim milik mereka. Bahkan Jordi Amat juga pernah mereka klaim milik timnas mereka. Terus Sadil Ramdhani juga pernah. Pokoknya semua diklaim dan hal itu kenyataannya justru membuat mereka jadi lelucon dunia.
Mungkin ini salah satu cara biar tradisi pacu jalur ini tidak seenaknya diklaim adalah dengan mendaftarkannya ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Biar kalau seenaknya mengklaim, kita beneran bisa mengcounter dengan lebih epik.